Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kumaha kabarna mustamiin mustamiat anu dimana bae ayana, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita berniat dalam mencari ilmu. Wa yanbaghi ayyan wiyal muta'alimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhali wa ihya ad-dini wa ibqa'al islami fa inna baqa'al islami bil ilmi wa la yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahl wa ansada syekhul imamul ajal Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbaru minhu jahilun mutanassik huma fitnatun fil alamina azimah liman bihima fi dinihi yatamassak. Shadaqallahul azim. Qala mu'allif wa yambagi jeung nerima perioginya niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu itu haruslah ikhlas mengharapkan ridho Allah. Wa darul akhirata mencari kebahagiaan di akhirat. Wa izalatal jahli menghilangkan kebodohan an nafsihi di diri. Wa ansail juhali menghidupkan agama. Wa ihya ad-din wa ibqa'al islami menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Karena apa? Karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya, kalau pemegangnya, umatnya berilmu. Fa inna baqa'al islami bil ilmi akan tetap lestari Islam bila yang orang-orang muslimnya, umat muslimnya itu berilmu. Gitu. Contoh sekarang pada akhir zaman banyak ulama-ulama yang udah ngaji ke sana kemari, gurunya banyak, sanad-sanadnya bener, kitab-kitabnya udah semua diaji, udah berilmu, malah ditinggalkan oleh umat. Karena dia tidak masuk akal katanya. Ini disuruh itu. Karena ulama itu ketika mengucapkan itu orang berilmu. Dia ketika mengucapkan pasti ada ilmunya. Karena udah didasari dari guru-gurunya, yaitu tentang ilmu. Udah bertahun-tahun ulamanya udah marifat, tapi dia malah ditinggalkan. Tetapi sekarang terbaliknya bagaimana? Kusi dakwah tadi. Tetapi sekarang preman masuk Islam, preman sadar takwa, dia diikutin. Karena ilmunya lebih tinggi, ininya lebih tinggi, pengalamannya ininya. Dia cuman pengalaman, bukan didasari dengan Al-Quran, hadis, ijma para ulama, qiyas ulama. Dia cuma baca-baca, mendengar. Belum tentu benar sanadnya. Begitulah akhir zaman. Juhud. Sekarang banyak yang bilang juhud dan takwa. Karena juhud dan takwa itu tidak sah tanpa disertai ilmu. Kalau seandainya kita juhud, takwa kepada Allah, tapi tidak dasari dengan ilmu, itu tidak sah. Wala yasihu juhda wa taqwa ma'al jahli. Sebagaimana Syekh
Imam Ajalu Burhanuddin menukil perkataan para ulama, fasadun kabirun alimun mutahajjikun, orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang yang alim tapi durhaka. Orang bodoh itu beribadah takwa tapi bodoh. Dia rajin ibadah tapi bodoh, tidak tahu ilmunya. Itu lebih berbahaya daripada orang alim tapi durhaka. Orang alim pasti dia tahu ilmunya tapi durhaka doang sama Allah. Tapi orang bodoh takwa tidak punya ilmunya, itu lebih berbahaya. Maka dari itu huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat dan tidak layak dijadikan panutan. Jangan itu mah, jangan diikutin. Kalau hanya untuk menghancurkan, menjelek-jelekan agama Islam, untuk mengadu domba antara kiai dan kiai, memfitnah itu, memfitnah ini, janganlah kau ikutin. Tapi ikutinlah yang orang yang benar-benar takwa kepada Allah, berilmu dan beradab. Dan seterusnya, wayan wiya bisyukro ala ni'matil aqli wa sihatil badani walaya dan seterusnya. Dan satu lagi, dalam menuntut ilmu juga harus didasari di niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Kita sebagai pentolabul ilmi, mencari ilmu, orang-orang yang sedang mencari ilmu, harus mensyukuri nikmat sehat badan dan akal. Sehat badan, akal tidak sehat, tidak sempurna. Akal sehat, badannya sakit juga tidak sempurna. Maka dari itu, mumpung ada suatu kesempatan, kita syukuri nikmat tersebut dan walayan wiya bihi iqbalan nasi walastijlaba khutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Janganlah kalian janganlah kalian ada niat terbesit di dalam pikiran kita dan di hati kita kepada seorang thalabul ilmi, yaitu supaya dihormati oleh masyarakat, untuk mendapatkan harta dunia. Kalau kita diberi, dikasih, tidak diminta, itu nggak apa-apa. Kalau diberi ambil, tapi minta jangan. Ambruk kalau kita minta. Contohnya kita ceramah dakwah kemana-mana, ada yang mau memanggil kita, kamu harus kuat segini, bayar segini, punya itu orang-orang penghancur agama. Begitu. Ketika kita dipanggil oleh masyarakat untuk dakwah, ya insya Allah datang. Jangan ada terbesit untuk dihormati, jangan ada terbesit untuk dibayar sekian-sekian, jangan. Udah kita kalau dikasih ambil, kalau tidak dikasih ya kita mah dakwah aja, meneruskan apa dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih mulia. Atau akan mendapatkan kehormatan di depan di hadapan penjabat atau lainnya. Ada presiden nih, aku harus gagah, aku dakwahnya harus begini-begini. Udah sampaikan saja yang ada dalam kitab Al-Quran, hadis dan ijma qiyas para ulama. Begitu. Qala Muhammadun, qala Muhammad bin Asal rahimallahu ta'ala, law kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Sallallahu. Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan aku kubebaskan diri dari wala, loyalitas. Wala itu loyalitas, walaihim loyalitas ya.
Tuh, subhanallah. Mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan dalam pengajian yang akan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Dan bila mana, dan kalau saja tapi saya merasa masih banyak sekali kekurangan dalam diri pribadi, tolong yang mendengarkan dan menyimak diperbaiki. Di mana letak kesalahan, insya Allah saya siap untuk mengkoreksi. Karena kesalahan datang dari diri saya, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Khudh sofa wa dama kadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.